Sepoi menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala, selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku. Daripada orang gedean yang datang kemari dan memaksa untuk melepaskan tanah ini, kan bisa runyam, Pak. Terserah mau bilang apa. Yang jelas, saya dan saudara-saudara saya tidak akan melepas tanah itu, biar sejengkal sekalipun. Pak Rusli, tolong dipikir dengan baik. Tolong dipikir dengan tenang. Tanah yang di sebelah barat sudah dibeli orang kan? Yang di timur juga begitu. Bahkan menurut informasi yang saya terima baru-baru ini, tanah itu akan digunakan untuk perumahan dan perkantoran. Saya khawatir, Pak. Kalau tanah Pak Rusli dan yang lain tidak buru-buru dijual, bisa-bisa digusur oleh pemerintah untuk dijadikan jalan tol atau... Pak Fikar sudah dengar alasan saya kan?
Lagi pula saya akan tanya dulu teman saya, Jailani. Dia katanya akan berkonsultasi dulu dengan Yudis, seorang aktivis mahasiswa yang sangat peduli dengan masalah penggusuran tanah warga. Baik. Baik. Pak Fikar jangan mundur. Saya yakin tidak semua keluarga Rusli tidak mau menjual tanahnya. Makanya cari informasi. Pokoknya bagaimana caranya saya nggak tahu. Berapapun harganya, berapa hektar, saya bayar. Iya. Siapa lo, Bang? Yang jelas bukan yang datang kemarin. Ada apa sih, Bu? Kok dari tadi ngeliatin Dinda terus? Kamu cantik. Ih, Ibu. Pasti ada maunya deh, muji-muji gitu. Dinda kan dari dulu udah cantik, Bu. Ibu, mau langsung pulang apa balik lagi ke kantor? Kantor. Ibu pergi ya? Iya. Baik ya. Hati-hati ya, Bu. Iya. Pergiku dengan rindu, renungi hari-hari, dan ku masih di sini sendiri. Pergiku dengan rindu, agar bisa kau mengerti akan kasih sayangku selama ini. Apakah masih ada waktu agar bisa kita kembali? Apakah masih ada cinta? Lalui keraguan dan hilangkan mimpi-mimpi kita berdua. Mbak Ibu. Kok baru pulang? Pulang latihan kan jam 7. Sekarang jam berapa? Dari tempat latihan ke rumah kan makan waktu. Kamu akan cepat sampai. Kalau kamu nggak mampir kemana-mana. Ibu kok nggak percaya sih? Dinda nggak kemana-mana kok. Selesai latihan langsung pulang. Ibu lihat Yudis di sana. Kamu boleh mengatakan ibu kuno atau apa, terserah. Kalau ibu perlu mengetahui dengan siapa kamu akrab, itu karena ibu tidak ingin kamu salah langkah. Karena bukan tidak mungkin, akibat pergaulan yang salah,
apa yang kamu cita-citakan akan kandas. Dan kalau sudah begitu, kamu nggak bisa buat apa-apa. Yang ada hanya penyesalan. Ini yang ibu tidak kehendaki. Dinda. Iya, Bu. Ibu kerja keras, sendirian, tidak ada yang bantu. Bukan buat siapa-siapa, tapi buat kamu. Jadi tolong jangan kecewakan ibu. Ibu percaya kamu paham apa yang ibu maksudkan. Iya, Ibu. Sekarang kamu mandi. Ibu siapkan makanan buat kamu. Hasil otopsi tadi, ternyata almarhum Bang Rusim mengalami luka yang cukup parah. Senjatanya mengenai lambung sampai menembus levernya. Saya turut berduka cita. Mungkin ada yang iri soal pembebasan tanah pada Bang Rosi itu kan. Ya, karena Bang Rosi adalah penguasa tanah. Misteri ya, Pak ya? Bentar ya. Bu Yulis. Jailani ya? Loh, kok ada di sini? Praktikum. Itu family. Duduk. Begini Bung Yunis, saya dengan almarhum sudah seperti saudara sendiri. Almarhum sering bercerita tentang persoalan yang dihadapinya. Tapi semua tidak pernah ada yang serius. Kecuali persoalan pembebasan tanah yang sering membuat almarhum kecewa. Karena almarhum merasa ditekan oleh beberapa pihak. Jangan-jangan Bang Rusi meninggal karena kasus pembebasan tanah. Tapi masa iya? Ditekan? Iya, katanya sih begitu. Cuma siapa yang tekan? Almarhum tidak pernah cerita. Kok bisa ya sampai ditekan begitu? Menurut cerita Bang Rusi sendiri, Bang Rusi itu dianggap otak dari beberapa warga di kampungnya yang tidak mau menjual tanahnya. Padahal setahu saya, mereka juga termasuk Bang Rusli tidak mau melepas tanah itu karena harganya terlalu murah. Coba Bung Yuris bayangkan, di daerah Jonggol sana, mana ada tanah yang 5.000 semeternya. Frankie dan Joyce sudah cukup umur. Mereka berhak menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya tahu, tapi
Kamu lupa bahwa Frankie dan Joyce itu sudah bisa mandiri. Mereka sudah dewasa, dan mereka tidak mungkin terpengaruh oleh hal-hal yang mencemaskan kamu. Misalnya, dia pergi dan memilih tinggal bersama Yanwar, bersama papanya. Saya malah jadi bertanya-tanya, ada apa antara Yanwar dan kamu? Apa hanya sekedar mau berkomunikasi, meminta maaf? Apa mungkin ada persoalan yang lain? Please, Mark, don't make me confused with all your question, okay? Sudahlah, jangan seperti anak-anak. Percayalah pada saya. Saya bicara hanya untuk menolong kamu. Saya hanya ingin memberingan beban kamu, juga untuk kita. Frankie dan Joyce, mereka masih belum bisa menerima saya. Itu juga menjadi beban pikiran saya. Bertahun-tahun saya menunggu kamu. Saya cemas. Dan saya takut kamu nanti jadi berubah pikiran. Ya. Kenalkan ini Mark. Dia juga punya galeri juga dia di Ubud. Mark. Kamu masih membutuhkan Yanwar. Maafkan saya, Mark. Tidak tahu kenapa saya tiba-tiba ingat dia. Ingat semuanya. Dan kamu mau kembali lagi sama dia. Mark, Kamu terus terang saja sama saya. Kalau kamu masih mencintai Yanwar. Iya kan? Selamat malam Pak Fikar. Masuk. Pak Fikar, beritanya sudah ada di koran. Kamu boleh pergi. Duduk.
bahwa apa yang kita punya sekarang ini adalah hasil kerja keras Januar. Abangmu. Kalau saja dia egois atau dia serakah, kita tidak bisa menuntut apa-apa. Tugas kita sekarang, Abah, kamu membantu Januar, bukan merongrongnya. Paham? Pi, sabar Pi. Fit, bangun nak. Fit, bangun nak. Ada apa sih, Bu? Abangmu. Aduh, Ibu. Kenapa sih, Bu? Kenapa Bang Fikar? Abangmu tadi kemari. Pasti masalah uang lagi deh. Aduh, Ibu, kalau Ibu punya uang kasih aja deh, Bu. Tapi kalau Ibu nggak punya uang, ya jangan dikasih. Daripada Ibu jual perhiasan, jual macem-macem. Ntar Abah marah lagi gara-gara begini. Abangmu tadi kemari, tapi tidak turun. Kok perasaan Ibu kok tidak enak? Pasti ada apa-apa. Telepon aja Bang Fikar, tanya kenapa. Sudah malam. Nggak enak. Nanti mengganggu istrinya. Ya sudah. Jangan-jangan abangmu mendapat masalah. Ibu jangan mikir macem-macem deh. Mungkin Bang Fikar nggak mau turun dari mobil karena dikira Abah ada di rumah. Kenapa mesti begitu? Kenapa takut? Abahmu marah karena masih sayang. Abahmu ada di mana ya? Di Tebet apa di Kebayoran? Biasanya kalau disuruh kemari, yang sibuk inilah, itulah. Bang Fikar ada? Masih tidur? Ya ampun, jam segini masih tidur. Mau dapat rezeki dari mana siang begini masih belum bangun? Lepas subuh dia baru tidur. Lembur. Lembur apaan? Enggak. Yaudah tunggu di sini, saya panggilin. Bang, bangun bang. Bang.
bangun, udah siang. Bang, abang ini gimana sih? Apa sih? Bangun, udah siang. Ganggu aja. Aku kan sudah bilang, kalau aku sedang tidur jangan diganggu, jangan dibangunin. Aduh, pasti nggak tahu juga. Fitria tuh datang, Fitria, Bang. Bang, Fitria datang. Kalau datang kenapa? Salah lagi. Begini salah, begitu salah. Nggak pernah ada benernya. Ada apa kemarin, Fit? Abah tadi datang. Abah bilang katanya ada masalah dengan Bang Yanwar. Dan katanya abang datang ke kantor Bang Yanwar, cuma Bang Yanwar sedang pergi ke Bandung. Abah, yang begituan kok sampai diceritain? Abang kayak nggak tahu Abah aja. Semenjak menikah dengan istri mudanya itu kan Abah berubah. Lalu, Abah ngomong apa lagi? Ya, Abah bilang katanya abang sedang butuh duit untuk buka usaha. Dan katanya abang mau minta tolong sama Bang Yanwar. Habis, Abah nggak mau bantu. Siapa bilang abang nggak mau tolong? Abah sendiri yang bilang begitu. Abang salah dengar kali. Jangan ngarang kamu, Fit. Saya nggak ngarang. Abah justru suruh saya datang kemari dan mengatakannya pada abang. Enggak, Fit. Aku tidak mau minta tolong sama Abah. Sumpah enggak. Di sini aku masih sakit. Masih sakit, Fit. Ingat nggak kamu waktu aku minta tolong sama Abah? Aku datang ke rumah Pinkan karena Abah ada di sana. Tahu nggak kamu ngomong apa Abah di depan bini mudanya itu? Hah? Ngomong apa dia? Pinkan, 1000 gembel lebih pantas aku bantu dibanding membantu kamu. Aku nggak mau. Tapi daripada abang minta tolong sama Bang Yanwar. Ya ampun, Bang Yanwar itu kan orangnya baik. Apa sih salahnya aku minta tolong sama Bang Yanwar? Enggak ada yang nyalain, Bang. Lalu apa? Lalu apa? Saya ngerti kalau abang nggak mau minta tolong sama Abah. Saya paham. Saya juga nggak nyalain kok kalau abang mau minta tolong sama Bang Yanwar. Bagus. Biarpun lain ibu, Bang Yanwar itu kan saudara kita sendiri. Hanya ada satu hal yang harus abang tahu. Kalau abang ingin sesuatu dari Bang Yanwar, cuma satu kuncinya. Kemuning. Kalau abang ingin minta tolong dengan Bang Yanwar, abang harus pandai mendekati Kemuning. Kemuning itu bukan sekedar seorang sekretaris Bang Yanwar, tapi dia juga orang kepercayaan Bang Yanwar. Kalau Kemuning mengatakan A, maka Bang Yanwar akan mengatakan A juga. Saya pernah ngalamin. Waktu itu saya minta tolong Bang Yanwar, tapi nggak tembus. Lalu iseng-iseng saya cerita sama Kemuning. Besoknya Bang Yanwar panggil saya dan dia mau tolong saya. Kamu dan aku kan lain, Fit. Tapi masa sama saudara begitu sih, Bang? Mungkin, tapi nantilah. Bang, boleh nggak saya kasih pendapat? Apa? Abah. Apa lagi? Abah tadi bilang sama saya bahwa abang mau bantu abang. Sumpah abah bilang begitu. Kalau abang nggak percaya, abang sekarang ke rumah deh. Abang juga masih nunggu abang kok. Abah memang bilang begitu, Bang. Abang mau ke rumah sekarang, atau ke rumah Bu Alfiah, atau ke rumah Pinkan sekalipun, Abah tetap akan bilang begitu, bahwa Abah akan membantu abang. Demi Allah, Abah bilang begitu, Bang. Nantilah. Aku pikir dulu, perlu atau tidak. Jadi abang cuma main-main? Fit, kemarin itu aku memang butuh duit. Aku pikir aku pingin bisnis lain. Selama ini kan bisnisku selalu gagal. Kemudian aku pikir-pikir lagi.
Ternyata bisnis tanah itu lebih menarik. Beberapa kawan berhasil di situ. Kamu kenal Basri kan? Iya. Si Basri dulu itu apa? Tapi sekarang dia bisa beli rumah, bisa punya mobil mewah. Bahkan baru-baru ini katanya dia bisa beli rumah di Makassar. Bagus dong, Bang. Ya, kemarin-kemarin aku memang ngotot butuh duit itu. Tetapi kenapa, Bang? nggak tahu kenapa tiba-tiba aku jadi ngeri. Malam sebelum Rusli ditemukan tewas, aku datang ke rumahnya. Dia bilang begitu? Itulah, kan nggak masuk akal. Mana mungkin Yanwar mau? Saya yakin Terry juga nggak akan mau. Itu sudah pasti. Dengan alasan itulah makanya Kemuning tuh menolak Yanwar, Pi. Kenapa mesti sewot? Alasan Kemuning itu alasan klasik sekali. Orang Jawa kan begitu. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia tidak akan langsung mengatakan iya. Tapi dia akan mengatakan, mbok ya dipertimbangkan. Ya ampun, Pi. Ini serius. Kemuning tuh nggak main-main. Tentang keinginannya agar Yanwar dan Terry itu rujuk, dia juga nggak main-main loh, Pi. Aneh. Aneh. Konyol kan? Yanwar sudah tahu. Saya nggak tahu. Tapi barangkali aja dia udah berterus terang sama Kemuning. Dan Kemuning udah mengambil sikap. Masalahnya Yanwar itu kan nggak mau terus terang sama kita. Atau belum kali. Taulah. Ya kalau gitu kenyataannya mestinya Yanwar ya tahu diri toh. Kok begitu sih? Kenapa? Kok Papa jadi nyerah? Itu kan nggak ada urusannya dengan aku, sayang. Ampun, Papi kok jadi gitu sih? Kenapa? Bagaimanapun Papi tuh harus ngerti. Yanwar tuh sangat mencintai Kemuning. Dia sangat membutuhkan Kemuning. Itu dong yang harus Papi dukung. Kalau Kemuningnya tidak mau, jangan memaksakan kehendak lah. Nggak baik jadinya. Tapi saya yakin Kemuning pasti mencintai Yanwar. Dia aja nggak mau ngomong. Tapi saya juga tahu sifatnya dia. Sekali dia bilang enggak, dia akan pegang teguh sekalipun hatinya bilang iya. Artinya Kemuning tetap tidak mau kan? Belum tentu. Maksudmu? Kita cari jalan lagi, Pi. Kita? Iya, kenapa sih? Lama-lama aku jadi bingung dengan jalan pikiranmu. Papi, Yanwar itu mencintai Kemuning. Udah itu intinya. Tahu. Tapi buat apa kita melibatkan diri? Aku jadi heran, apa sih kepentinganmu? Kepentingan saya? Gak ada. Gak ada. Betul kok gak ada. Saya tuh cuma cari jalan keluar untuk Yanwar. Kalau aja Yanwar itu orang lain, ya saya cuekin aja. Buat apa sih mesti repot-repot? Ya, aku paham. Paham. Sebetulnya kenapa sih kok saya merasakan masih dianggap seperti orang lain? Kok begitu? Nyatanya begitu kan? Sudah aku bilang aku paham. Sudahlah. Nggak usah diperpanjang lagi. Aku minta maaf ya, sayang. Saya kan mau begini juga demi anak Papi. Lu kok masih diulang? Ya habisnya... Apa yang kita bisa berbuat untuk mereka? Ini beneran atau kamuflase?
Aduh, kamu kok lagi begini tambah cantik, sayang. Jadi, tapi beneran mau bantu? Kok masih ragu? Oke, kalau gitu. Kemuning kan deket sama Frankie dibandingkan dengan mamahnya. Frankie itu sejak anak-anak kan dirawat sama Kemuning. Jadi maksud saya, Pi, Papi cari dukungan sama Frankie-nya. Dinda. Ada apa, Om? Din, Ya? bilang sama ibu, besok pagi setiba di kantor, coba disediakan nasi bungkus untuk teman-teman kalian yang mau berdemo. Berapa jumlahnya? Semuanya sekitar 1.000 orang, Om. Ya, Din, Ya. bilang sama ibu, sediakan 1.200 bungkus dan kurang lebih 250 karton aqua. Ya? Ada lagi sih, Om. Cuman malu aja ngomongnya. Aduh, pakai malu-malu segala. Ayo bilang, apa lagi? Kita juga perlu ya sekitar 20 bis, Om. Boleh. Tapi Om mau pesan pada kalian. Bisa kan? Kalau kalian mau jadi aktivis, jadilah aktivis yang konsisten. Ya? Om mau cerita nih. Banyak sekali teman-teman Om, ex-aktivis yang dulu masuk penjara karena gerakan-gerakan demo. Setelah keluar dari penjara, ada yang jadi pedagang, ada yang menjadi pejabat. Ketika jadi pedagang, kerjanya itu ber-KKN. Nyogok sana, nyogok sini, untuk dapat proyek. Sebaliknya yang jadi pejabat, kerjanya terima sogokan aja. Ya, itu kan artinya nggak konsisten. Tapi tidak semuanya. Ada juga beberapa teman-teman Om yang luar biasa, sangat konsisten terhadap perjuangannya. Om bisa kasih contoh rupanya. Ada yang namanya Louis Wangge. Pernah dengar nggak? Itu sampai akhir hayatnya dia tetap konsisten. Lalu ada lagi dari Bandung namanya Rahman Toleng. Itu juga luar biasa. Dan di Jakarta ada. Sampai sekarang dia terus-menerus memberikan kritik kepada kekuasaan. Namanya Marsilam Simanjuntak. Nah, Om harap kalian bisa seperti dia. Atau mereka-mereka. Ya? Jangan luntur dong perjuangan. Percuma nanti. Ya? Oke, minum yuk. Dinda, kamu minum Om aja tuh. Iya, minum. Om nggak minum dong? Ya, nanti deh. Oke ya. Selamat berjuang. Ya. Perlu apa-apa kemari lagi. Ya. Oke. Halo. Hey Frankie, Opa di sini. Opa. Apa kabar? Baik, Opa. Gimana kabarnya Opa di sana? Sebentar ya, sebentar. Oh, Pak Fikar, silakan masuk, Pak. Fikar, suruh dia tunggu. Kalau mau bantu Fikar, pikir-pikir dulu ya, Pi. Frank, maksud Opa, kalau kamu datang ke Jakarta, banyak rencana yang kita bisa lakukan. Opa juga punya rencana untuk berburu. Sebenarnya saya pengen banget. Mama juga udah bilang, tapi... Tapi apa?
Papamu pasti sudah kontak mamamu. Jadi kamu bicarakan sekali lagi dengan mama. Bukan soal itu, Opa. Kalau hanya masalah boleh atau enggak, apa susahnya sih saya ke Jakarta? Lalu masalahnya apa? Salah apa ya? Susah ngomongnya. Kenapa? Nanti sajalah kalau saya sudah sampai di Jakarta. Yang jelas saya lagi ngapain kemana-mana. Frank, Opa kepengen kamu cepat-cepat datang ke Jakarta. Ngerti nggak sih? Ngerti, Opa, ngerti. Pokoknya saya akan kontak Opa kalau saya mau ke Jakarta. Oke, Opa. Bye. Dari siapa, Frankie? Opa. Bilang apa dia? Opa mengharapkan saya segera ke Jakarta. Gimana menurut Mama? Ma. Kemarin kan Mama sudah bilang. Mama ingin bicara banyak sama kamu. Tapi kamunya kabur. Kenapa? Kamu menyukai gadis itu? Mama kenal gadis itu? Namanya Lukesi kan? Ma, kita sekarang lagi bicarain soal Opa, Ma. Mama tahu. Dia gadis yang baik. Buat Mama tidak masalah kalau kamu menyukainya. Hanya saja... Ma. Kenapa? Gadis itu menolak kamu. Ya udah, Mama pergi dulu ya. Fitri yang datang ke rumah saya dan mengatakan kalau Abah mau membantu saya. Tapi ternyata Abah memang tidak mau memperdulikan. Jangan bodoh kamu. Abah mau bantu kalau kamu punya perencana yang baik. Tidak main spekulasi. Abah mau tanya. Berapa usaha kamu yang amburadul? Kenapa coba? Karena memang tidak punya perencanaan yang jelas. Ngerti? Ya, karena nasib saya aja sedang jelek, Mbak. Jangan menyalahkan nasib. Kamu yang nggak becus. Hidup ini ada aturan. Nggak bisa seenaknya aja. Apalagi serampangan. Mau ngomong apa lagi kamu? Orang itu akan peduli dengan kamu, mengerti kamu, kalau kamu mengerti orang dan peduli dengan orang. Kamu ini datang ke kantornya Yanuar aja nggak ngerti aturan. Mau seenaknya sendiri aja. Mentang-mentang dia saudara kamu. Sampai sekretarisnya dikorban. Jadi, saya datang kemari hanya untuk Abah maki-maki. Bah, saya memang tidak becus. Sekali lagi, Bah, saya memang tidak becus. Sama tidak becusnya dengan pikiran saya untuk mempertimbangkan perlu dan tidaknya saya datang kemari. Sungguh, Bah, saya datang kemari karena Fitri datang ke rumah. Fitri bilang, Abah minta saya datang ke rumah ibu, atau di tempat Ibu Alfia, atau di sini di rumah Pingkan. Saya benar-benar tidak menyangka kalau Abah hanya mau menghina saya. Kalau kamu tidak ikuti aturanku, selamanya Abah tidak akan bantu kamu. Saya menyesal datang kemari, Pak.
Fikar, silakan. Kenalkan ini Pak Jufri. Jufri. Fikar. Silakan duduk. Pak Jufri ini tahu banyak tanah di Jonggol, makanya saya kenalkan ke Pak Fikar. Berminat mengambil tanah di sana? Ya, tapi... Gampang, itu bisa diatur. Kalau Bung dengar desas-desus bahwa di sana itu tanahnya bermasalah, jangan dipercaya. Saya kenal betul daerah sana. Bisa dibilang saya warga sana lah. Mulai dari RT, RW, lurah, semua saya pegang. Semua pemilik pro sama saya. Sertifikatnya ada pada saya, dan kalau Bung dengar ada desas-desus mengatakan Rusli meninggal, itu omong kosong. Nggak benar itu orang. Kenapa, Pak? Ragu? Sejak kecil Fikar tidak habis-habisnya menyusahkan abahnya. Ada saja masalah yang membuat abahnya kesal. Karena itulah saya menjadi serba salah. Dengan cara apa agar Fikar mau mengikuti apa kata abahnya? Semuanya ini kesalahan saya. Saya ibunya. Saya tidak bisa mendidik Fikar menjadi anak yang soleh. Sudahlah. Jangan berpikir terlampau jauh. Memang betul, hitam dan putihnya anak itu bisa terjadi lewat tangan ibunya. Tapi, Dek Nur jangan menyalahkan diri sendiri. Saya percaya Dek Nur sudah memberikan yang terbaik buat Fikar. Kakak tahu saya sakit dari mana? Fitri yang telepon. Kebetulan saya pengen main kemari. Sekalian nganter bubur ketan hitam buat Abah. Tapi nyatanya Abah tidak ada di sini. Kemarin Abah telepon. Abah bilang dia tidak bisa ke Kebayoran. Iya sih, tapi cuma sebentar. Nginep aja enggak. Semenjak ada si Pinkan, Abah memang begitu. Bilangnya mau ke Kebayoran, tapi nyatanya di Tebet. Gak boleh begitu. Bu Alfia sama ibu sama aja. Gak boleh sedikit pun ngeritik Abah. Fit, tolong ambilkan makanan buat ibumu yang ibu bawa tadi ya. Tadi pembantu bikin bika ambon, enak sekali. Oh ya Pit, jangan lupa bubur ketan hitamnya ya. Sisakan buat Abah. Siapa tahu Abahmu datang nanti malam. Ah, nggak mungkin deh Abah datang. Benar, Dek Nur Anfal mikirkan Fikar. Bukan mikirkan Abah kan? Untuk apa terlalu jauh mikirkan Abah? Biarkan saja Abah di Tebet. Kalau itu memang maunya. Mau seminggu di rumah Pinkan, gak usah diambil hati. Bukan apa-apa. Kita harus menyadari, kita ini sudah berumur. Sedangkan Teh Pinkan masih muda dan penuh semangat. Kita harus mengakui, Dek Pinkan itu pengetahuannya sangat luas. Dek Nur tahu kan, bagaimana Abah? Ya kan? Saya sih ikhlas. Saya juga ikhlas. Seperti halnya kakak. Saya ikhlas. Betul saya ikhlas. Fikar dan Fitri yang selalu ribut. Itu pun saya selalu memarahi. Tidak boleh begitu. Biar bagaimanapun, Pinkan itu adalah
istri abahnya, ibu tirinya. Tapi Pingkan tidak suka dengan Fikar. Ini kue bikanya, Bu. Ayo, silakan dicicipi. Pit, kenapa sih abangmu? Ada masalah dengan ibumu Pingkan? Iya. Selama ini kan usaha Bang Fikar gagal terus. Buka usaha ini bangkrut. Buka usaha itu ditipu orang. Sekarang Bang Fikar ingin buka usaha baru. Tapi nggak punya modal. Dan Abah bilang bahwa Abah ingin bantu. Saya dengar, Ibu juga dengar kan? Tapi waktu Bang Fikar datang ke rumah Tebet, tiba-tiba Abah berubah pikiran. Saya yakin sekali Abah bisa begitu pasti karena si Pingkan. Mana ada sih Abah yang nggak mau bantu anaknya sendiri. Malah Bang Fikar bilang Bang Yanwar juga nggak mungkin bantu. Fikar bilang begitu? Abah yang bilang begitu pada Bang Fikar. Abangmu sudah menyampaikan kesulitannya pada Yanwar. Bang Fikar bilang kalau Bang Fikar pernah ke kantor Bang Yanwar, tapi nggak ketemu. Masa Yanwar tidak tahu adiknya dalam kesulitan? Yanwar harus bantu. Ini sebaiknya diperbanyak, lalu tolong dibagikan kepada yang lain. Ya? Baik, Bu Dominik. Makasih, Pak. Halo, selamat siang. Betul? Oh, Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ya, sudah lebih baik sedikit. Ya masih, ya gitulah, Bu. Dari mana Ibu tahu kalau saya sakit? Pak Yanwar terlalu melebih-lebihkan, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Pak Yanwar tidak ada di tempat, Bu. Mungkin baru kembali sekitar jam 5. Kalau ada pesan, nanti bisa saya sampaikan? Begini, tolong Nak Kemuning sampaikan. Besok malam atau sepulang kantor, suruh Yanwar datang ke rumah ya. Ada yang akan Ibu bicarakan. Penting sekali. Oh ya. Baik, Bu. Iya. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Aduh, kenapa tidak dibawa? Padahal berkas yang kalian tinggal di kantor itu sangat penting. Kan dari kemarin saya sudah wanti-wanti, jangan sampai lupa. Untung kita minum kopi di sini dulu. Kalau kita langsung ke kantor wali kota dan berkas yang sudah disempurnakan itu tidak kita bawa, apa jadinya konyol kan? Apa perlu saya ambil ke kantor dulu, Pak? Tidak perlu. Kamu tidak perlu ke kantor. Telepon ke kantor, ke Pak Tejo, dan suruh orang kemari bawa berkas itu. Ayo segera. Ibu Kemuning. Sebentar, Pak Tejo. Ada apa? Menurut Pak Tejo, yang menyimpannya Ibu Kemuning, Pak. Iya memang, saya tahu Bu Kemuning yang menyimpan proposal itu. Tapi masa hanya untuk itu dia harus datang ke kantor? Kamu kan tahu dia sedang sakit. Iya, Pak. Halo, Pak Tejo. Kira-kira Pak Tejo tahu tidak? Di mana map itu disimpan oleh Ibu Kemuning? Apa? Sebentar, Pak Tejo. Pak Tejo mau menanyakan kepada Ibu Kemuning. Iya, kalau Bu Kemuning di rumah. Kalau dia sedang keluar, bisa kacau semuanya. Ibu Kemuning sudah masuk kantor, Pak. Kemuning sudah masuk kantor? Iya, Pak. Coba saya bicara sebentar. Halo?
Pak Tejo, tolong sambungkan dengan Ibu Kemuning. Baik, Pak. Bu, Bu Kemuning, ada telepon dari Pak Yanwar. Katanya penting. Terima kasih. Halo. Ning, sudah sehat kamu? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kamu menyelamatkan saya. Seandainya kamu tidak masuk dan tidak membawa proposal itu, mau ditaruh di mana muka ini? Kamu bisa bayangkan, kita diminta untuk merevisi proposal itu. Lalu kita datang dengan proposal yang lama. Semua salah saya, Pak. Seharusnya saya memberitahu Pak Tejo. Ya, tapi... Semua sudah lewat. Tadi Ibu Alfiah menelpon. Ibu minta Pak Yanwar mampir ke rumah. Kelihatannya penting sekali, Pak. Sejam yang lalu, Frankie telepon. Dia minta ditelepon balik. Betul, kamu sudah sehat. Sudah check up? Tidak ada yang serius kan? Tidak, Pak. Syukurlah kalau begitu. Maaf. Ada beberapa surat yang harus ditandatangani. Saya ambil sebentar. Sebentar. Kalau tidak terlalu penting, ya nanti saja atau boleh besok. Frankie minta Pak Yanwar nelfon dia sekarang. Halo? Halo sayang, sini, sini dong. Kabar kamu? Gimana? Kamu mau siapa? Aku. Frankie ada nggak? Frank. Frank ada di belakang. Frankie. Hei, ngapain lo? Gue minta. Jangan ngaco lo. Gue lagi perlu. Enggak, Jo. Frank, gue lagi pusing. Jo, lu udah janji gak bakal pakai itu lagi, Jo. Please, Frank. Dikit aja gue lagi perlu, Frank. Dikit. Sekali gue bilang enggak, tetep enggak, Jo. Please, Frank. Please. Please, Frank. Enggak, Jo. Enggak. Jo, kenapa Jo? Ada apa sama lu, Jo?
Kenapa sih lu, Jo? Hah? Ada apa sama lu? Gue perlu sedikit, Frank. Gue bukannya nggak mau bantu lu. Sungguh. Kalau gue kepengen lu tetap tergantung sama barang-barang ini, bisa aja. Kenapa enggak? Gue punya stok yang cukup banyak. Tapi gue nggak mau usaha yang lu tak lakuin jadi sia-sia. Please, Frank, kasih gue, Frank. Gue butuh, Frank. Enggak, Jo. Enggak. Please, Frank, kasih gue, Frank, please. Pasti lu sekarang lagi punya masalah. Hah? Ngomong, Jo. Hah? Ngomong. Mama, Frank. Mama. Kenapa, Mama? Sepai menyebar harum mewangi bunga kemuning. Di puncak bukit yang sepi bagai tak akan pernah layu selamanya. Harum kemuning membangkitkan gairah cinta asmara bagi diriku. Bila ku ingat kepadamu, hatiku akan selalu jatuh hati. Warnamu abadi, ciptaan ilahi dari dulu kala selalu menyepi. Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku.